mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Langsung saja kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Nabi-Nabi besar, yaitu kitab Yeremia. Sekali lagi kita buka dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus baik. Nanti saya kaum wanita membacakan ayat yang keempat, nanti kaum pria membacakan ayat yang keempat, nanti kaum wanita membacakan ayat yang kelima, dan ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membaca judul perikop, yaitu Yeremia dipanggil dan diutus. 1-2 ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamahku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Secara bersama-sama, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau bangsa-bangsa untuk mencabut dan berdoa, untuk membinasakan dan menentukan, untuk membangun dan menanam. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, maka saya akan memberikan tema, yaitu meresponi panggilan Tuhan. Amin. Meresponi panggilan Tuhan. Saya tidak percaya setiap kita di tempat ini, seperti Yohanes 15 ayat yang ke-6, kita semua ini dipilih Tuhan. Amin. Kita dipanggil di tempat ini memiliki tujuan. Tuhan memanggil kita di tempat ini bukanlah tidak memiliki tujuan, tetapi Tuhan memanggil setiap kita di tempat ini pasti memiliki tujuan dan maksud Tuhan memanggil kita di tempat ini. Nah, dari kebenaran firman Tuhan, apa sih meresponi panggilan Tuhan yang dimaksud dengan dari kebenaran firman Tuhan Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Kata meresponi asal kata dari respon, yaitu memberikan respon, menanggapi, sedangkan panggilan adalah suatu ajakan seseorang. Jadi meresponi panggilan Tuhan adalah kita meresponi atau menanggapi setiap ajakan. Nah, ajakan ini tentunya adalah yang mengajak kita, tentunya memanggil kita adalah Yesus sendiri, dan kita adalah alatnya untuk Tuhan memanggil setiap kita di tempat ini. Nah, kalau kita berbicara sini kan Yeremia dipanggil dan diutus. Nah, kalau kita mengetahui dulu yang mengutus, tentunya kalau di dalam kata diutus tentunya ada yang mengutus. Nah, yang mengutus ini siapa? Ya tentunya Yesus sendiri yang mengutus setiap kita, dan yang diutus adalah kita pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat Yeremia ini, kalau kita melihat ayat yang ke-6 ini, Yeremia merasa minder ketika Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Apakah kita juga seperti Yeremia ini ketika kita dipanggil untuk memberitakan Injil, kita merasa minder, kita merasa tidak mampu, kita merasa saya tidak mampu, saya tidak hebat dalam pelayanan, sehingga kita mengatakan hal yang demikian. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya mengangkat tema pada pagi hari ini karena kalau kita melihat dalam kekristenan saat ini banyak yang tidak mau dalam meresponi panggilan Tuhan. Seperti Matius 22 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, orang percaya yang ketika Tuhan memanggil, banyak berbagai alasan yang mereka kasih. Seperti mereka mengatakan bahwa saya tidak pandai, saya kan bukan sekolah teologi, tentunya saya tidak pandai dalam pelayanan. Makanya mereka mengatakan demikian. Banyak orang Kristen saat ini yang memberikan alasan yang demikian. Mereka mengatakan saya tidak mampu, saya kan bukan sekolah teologi, mengapa saya harus meresponi panggilan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kita
bukan berarti kita sekolah teologi baru kita meresponi panggilan Tuhan, kita tahu apa itu panggilan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi untuk meresponi panggilan Tuhan. Nah, berdasarkan Yeremia 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, apa saja sih ciri-ciri orang yang meresponi panggilan Tuhan? Maka hal yang pertama, ciri-ciri orang yang meresponi panggilan Tuhan adalah taat. Amin. Taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kita seperti Yeremia ini, ketika Tuhan memanggil dia merasa minder, dia merasa, saya tidak mampu, saya kan tidak hebat. Seperti Musa, ketika Tuhan memanggil untuk memberitahukan kepada Firaun, Raja Firaun, untuk memberikan pesan supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi Musa berkata, saya tidak pandai berbicara, saya berat lidah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan soal usia. Tuhan memanggil kita bukan seberapa kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi ketaatan kita lah kepada Tuhan yang menentukan kita akan berhasil dalam setiap pelayanan kita. Ketika kita taat, dimanapun Tuhan perintahkan. Mungkin ketika Tuhan memanggil kita, mungkin ketika kita diutus, mungkin yang di berbagai daerah, mungkin yang tidak ketika tidak ada jaringan, mungkin kebutuhan kita mungkin tidak tercukupi karena kondisi dan ekonomi yang tidak mendukung. Nah, begitu di dalam kekristenan saat ini, bahkan hamba-hamba Tuhan ketika diutus tidak taat lagi. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan apa yang mereka miliki seperti mobil, sehingga mereka tidak, kekayaan yang mereka miliki, sehingga tidak lagi taat apa yang Tuhan perintahkan. Kata taat ini dalam bahasa Ibrani sama artinya mendengar, juga memiliki arti yaitu taat, tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu hapakoe, artinya taat, tunduk, tidak membantah kepada firman-Nya. Jadi kata taat ini, teman-teman, di situ dikatakan kan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Kata taat ini berarti takut akan Tuhan. Berarti apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita saat ini, lewat kita diproses di tempat ini, lewat pemimpin kita di lembaga ini, kita taat apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh kita taat apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Memang susah, banyak sekali kita temukan orang baik, tetapi orang taat sulit kita dapatkan ya. Iya, kenapa kita taat? Kenapa? Karena contohnya kita di asrama inilah. Memang taat itu susah ya. Kenapa? Karena ketika kita taat, orang lain di sekitar kita tidak suka. Kenapa? Kita melakukan apa yang baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan yang benar. Kita tidak kompromi dengan dosa. Ketika kita taat, memang banyak yang di sekitar kita tidak suka. Tetapi marilah firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini menjadi pribadi-pribadi yang taat. Dalam bahasa Inggrisnya obedience. Kita harus menjadi taat. Jangan menjadi pribadi yang membangkang. Jangan menjadi pribadi yang suka memberontak terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 11, mari kita buka Ulangan pasal 11 ayat yang ke-22. Salah satu teman-teman yang ada di tempat ini untuk membacakannya. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-22. Bagaimana firman Tuhan? Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpatut padanya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, nah teman-teman, saya sangat tertarik dengan tokoh Yesaya ketika Tuhan memanggil. Coba kita buka bersama-sama dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Kita buka Yesaya 6 pasal 6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus
Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini sangat luar biasa teman-teman, ketatan daripada Yesaya ketika Tuhan memanggil dia. Kenapa orang yang taat? Orang yang taat akan perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari dosa, menyadari akan dosanya. Ketika Tuhan memanggil dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil dia taat. Orang yang tidak taat itu orang yang tidak beriman kepada Yesus yang sesungguhnya, tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena ketika orang yang beriman, tentunya ketika Tuhan memanggil dia taat dong. Kalau orang beriman, tetapi kalau orang tidak beriman kepada Kristus, tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tentunya ketika Tuhan memanggil, dia selalu saya tidak pandai. Dia selalu membantah karena dia tidak memiliki iman, dia tidak memiliki kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang saya bagikan pada pagi hari ini. Nah, yang kedua, apa saja sih ciri-ciri orang yang meresponi panggilan Tuhan, teman-teman? Maka hal yang kedua itu jangan takut. Amin. Jangan takut, teman-teman. Dimanapun Tuhan utus, situasi dan kondisi apapun, jangan kita pernah takut. Saat ini jangan kita pernah takut ketika kebutuhan kita belum tercukupi. Jangan kita takut akan masa depan kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, apa sih yang perlu kita takuti saat ini? Masa depan kita kah? Kebutuhan kita kah? Jodoh kita kah? Apa yang perlu kita takuti? Tidak ada yang perlu kita takuti. Terlalu banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan takut, aku akan menyertai engkau. Ibrani 15 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa sih yang perlu kita takuti, teman-teman? Tidak ada yang perlu kita takuti. Amin. Katakan sampai kiri kanan, jangan takut, teman-teman. Teman-teman yang diberkati Tuhan, jangan kita pernah takut, teman-teman. Ketika Tuhan memanggil kita untuk memberikan Injil, jangan kita pernah takut. Jangan kita pernah takut karena kita merasa ketika kita disuruh untuk melayani, saya tidak pandai, saya tidak bisa untuk melayani, sehingga kita takut untuk pada saat kita tampil untuk melayani, kita takut. Teman-teman, soal tidak bisa atau soal bisa atau tidak, kita harus jangan kita takut. Itu urusan Tuhan, yang Tuhan akan memakai kita. Ketika kita tidak takut, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memakai kita. Kekurangan apapun kita, ketika kita memiliki kesungguhan dalam meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini, ketika kita memiliki ketaatan, ketika kita jangan takut dengan apapun yang ada, maka kita yakin dan percaya di dalam menjalankan setiap pelayanan kita saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan memperlengkapi setiap kita, asalkan kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mau meresponi panggilan Tuhan. Jangan kita menolak ketika Tuhan memanggil kita. Jangan kita merasa minder. Jangan kita merasa saya tidak mampu, saya kan bodoh, saya kan tidak bisa, saya kan kurang tahu dalam pelayanan. Mengapa harus saya yang ditunjuk untuk melayani? Teman-teman yang diberkati, pelayanan adalah suatu panggilan yang istimewa bagi setiap kehidupan kita, teman-teman. Oleh sebab itu, marilah kita meresponi panggilan Tuhan ini. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kesimpulan kita pada pagi hari ini bahwa panggilan Tuhan memanglah tidak mudah, teman-teman. Ada kalanya kita mengalami tantangan, rintangan, tetapi disitulah kita jangan pernah menyerah dalam setiap tantangan apapun, problema apapun. Jangan kita pernah menyerah dan jangan kita putus asa. Tetap berfokus kepada Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan dalam pelayanan kita. Maka dalam pelayanan kita Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita setia. Ketika kita menjalankan panggilan kita, ketika kita setia, maka Wahyu 21 ayat yang pertama kita buka bersama-sama. Ketika kita setia sampai akhir dalam pelayanan kita. Kita buka ayat penutup ini. Wahyu 21 ayat 4. Kita buka dalam
Salah seorang membantunya untuk membukanya. Begini firman Tuhan, dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita setia sampai akhir, maka mahkota kehidupan yang akan kita peroleh teman-teman. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.